skuad lama timnas U17 Indonesia hanya dipertahankan 70%. Pemain timnas U17 Indonesia bakal dikirim ke Inggris. Alasan Erick Thohir tak beri target timnas U23 Indonesia di Piala AFF dan Asian Games 2023. Aksi Tom Haye borong 4 gol, SC Hernheven menang telak 14-0 atas FC Wolvega. Ipar Jenner berpotensi main bareng dengan mantan pemain Manchester United yang pernah tampil di Liga Champions. Ibu Rafael Strijk yang berdarah Indonesia nyatanya bukan sosok sembarangan di Belanda. Proses pemilihan pemain untuk membela timnas U17 Indonesia saat ini sedang berlangsung. Asisten pelatih timnas U17 Indonesia, Indrianto Nugroho, mengaku bahwa kemungkinan besar skuad lama Garuda Asia akan terjadi beberapa perubahan. Indrianto menyebut hanya 70% pemain-pemain lama yang akan dipertahankan untuk tampil di Piala Dunia U17 2023. Nantinya, penambahan pemain untuk timnas U17 Indonesia akan dilakukan. Ini dengan melihat hasil proses seleksi yang dilakukan dengan menggunakan beberapa sistem. Pencarian pemain untuk timnas U17 Indonesia dilihat dari skuad lama, seleksi Garuda Select, pantauan di 9 daerah, turnamen Garuda Internasional Cup 2023, dan diaspora. Indrianto yakin pasti ada beberapa pemain berkualitas yang nantinya bisa membela timnas U17 Indonesia. Setelah nantinya terpilih, tim pelatih timnas U17 Indonesia akan membandingkan dengan pemain-pemain lama. Jika kualitas pemain lama tidak lebih baik, maka pemain baru bisa membela timnas U17 Indonesia. Pemain timnas U17 Indonesia bakal dikirim ke Inggris. Para pemain timnas U17 Indonesia yang lolos seleksi untuk skuad Piala Dunia U17 2023 bakal dikirim ke Inggris. Seperti yang diketahui, timnas U17 Indonesia dipastikan tampil di Piala Dunia U17 2023. Hal tersebut tak terlepas dari status Indonesia yang merupakan tuan rumah. Untuk saat ini, PSSI terus mematangkan persiapan timnas U17 Indonesia. Salah satunya, yakni dengan mulai melakukan seleksi pemain. Proses seleksi dilakukan dengan cara menggelar pertandingan internal. Nantinya pemain yang ada bakal dibagi menjadi 12 tim. Semua pemain pun diharapkan bisa menampilkan performa terbaiknya dalam proses ini. Bagi yang lolos seleksi, PSSI berniat mengirim pemain tersebut ke Inggris. Tepatnya, yakni bergabung dengan program Garuda Select. Sementara itu, program seleksi ini rupanya dihadiri langsung oleh Dennis Wise selaku Direktur Teknik Garuda Select. Tak sendiri, Dennis Wise ditemani oleh Indra Syafri dan Bima Sakti. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak memasang target untuk timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 dan Asian Games 2023. Dia menyebut hanya ingin memanfaatkan ajang ini sebagai persiapan skuad Garuda Muda tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Erick Thohir telah memutuskan untuk timnas U23 Indonesia akan ada 2 pelatih di setiap ajang yang berbeda. Untuk Piala AFF U23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024, tim Merah Putih bakal dilatih Shin Tae-yong. Sementara khusus untuk Indra Syafri akan melatih tim pada ajang Asian Games 2023 di mana dia akan memegang timnas U20 Indonesia. Setelah keputusan itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengaku tak memasang target buat timnas U23 Indonesia. Erick Thohir ingin para pemain timnas U23 ini bisa memaksimalkan 2 agenda ini sebagai persiapan untuk menghadapi ajang yang lebih tinggi. Pemain keturunan Indonesia Tom Haye baru-baru ini tampil menawan usai mencetak quadric untuk klubnya di Liga Belanda. Heerenveen.
Usianya sudah 28 tahun, Tom Haye semakin matang dalam bermain bersama klubnya di kasta tertinggi sepak bola Belanda Eredivisie. Musim lalu pemain keturunan Grade A ini tampil mentereng di Eredivisie, mencetak 3 gol dan 3 assist dalam 33 pertandingan. Berkat capaiannya itu, Tom Haye bahkan dipercaya menjabat kapten tim, tak heran ia masuk dalam kategori Grade A pemain keturunan Indonesia. Baru-baru ini Tom Haye kembali memperlihatkan keahliannya di laga uji coba Heerenveen melawan Football Club Wolvega. Pemilik nomor punggung 33 itu menjadi aktor utama dalam kemenangan telak timnya. Haye sukses memborong 4 gol. Menariknya, salah satu gol Haye tercipta lewat sepakan bebas. Bukan hal mengejutkan jika melihat latar belakangnya. Tom Haye merupakan pemain yang pernah membela timnas Belanda U17 dan membawa tim tersebut meraih gelar juara pada Piala Eropa U17 2012. Hiroaki Morishima mengungkapkan alasan merekrut pemain timnas wanita Indonesia, Zahra Musdalifah. Dalam hal ini, Hiroaki Morishima mengungkapkan beberapa alasan. Pertama, Hiroaki Morishima menilai bahwa Zahra memiliki fisik yang kuat. Selain itu, Zahra disebut mempunyai naluri mencetak gol. Hiroaki Morishima rupanya juga memuji kepribadian Zahra. Dia menjelaskan pemain berposisi sebagai striker itu sanggup mencairkan suasana tim Cerezo Osaka Yanmar Ladies. Di sisi lain, Zahra mengaku senang bisa bergabung dengan klub sebesar Cerezo Osaka. Pemain berusia 22 tahun itu pun berniat untuk mengharumkan nama Indonesia terutama di Jepang. Cerezo Osaka Yanmar Ladies resmi merekrut Zahra pada tanggal 4 Juli lalu. Zahra ditransfer dari klub asal Inggris, South Shields Football Club. Ivar Jenner berkesempatan bergabung dengan tim utama bersama dengan 3 pemain Jong Utrecht lainnya yang juga naik kelas. Kabar ini disampaikan langsung lewat akun Instagram Football Club Utrecht. Dengan bergabungnya Ivar Jenner ke tim utama Football Club Utrecht, maka ia berkesempatan merumput bareng dengan mantan pemain Manchester United yang pernah tampil di Liga Champions, Zidane Iqbal. Zidane Iqbal baru saja menandatangani kontrak dengan Football Club Utrecht selama 4 tahun. Gelandang jebolan tim muda Manchester United ini diboyong Liga Belanda karena keahliannya di lapangan. Ia menjalani debutnya bersama tim utama Manchester United di Liga Champions. Kala itu Setan Merah, julukan Manchester United, menghadapi klub Swiss BSC Young Boys di fase grup. Norali Soedito, ibu dari Rafael Struijk, merupakan salah satu pejabat di bank ternama asal Belanda. Rafael Struijk menjadi idola baru para pendukung timnas Indonesia. Penyerang Ado Den Haag tersebut sukses melakoni debutnya bersama tim senior Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2023. Struijk menjadi starter dalam laga kontra Palestina dan Argentina. Meski belum bisa mencetak gol, penampilan penyerang berusia 20 tahun tersebut sudah cukup mengagumkan dan menjanjikan. Struijk dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia pada Mei 2023 lalu. Dia bisa melakukan itu karena memiliki darah Indonesia dari sang ibu, Norali Soedito. Sang ibu memiliki darah keturunan Suriname Jawa. Istri dari Brian Struijk tersebut nyatanya bukanlah orang sembarangan di Belanda. Dilansir dari laman LinkedIn-nya, Norali Soedito merupakan pejabat dari bank ternama Belanda, ABN AMRO Bank. Dia menjabat sebagai Head of Financial Recovery dan Oversight. Arya Sinulinga beberkan PSSI punya utang hampir 100 miliar. Anggota Komite Eksekutif PSSI tersebut mengatakan bahwa itu adalah utang warisan dari era sebelumnya. Arya mengatakan kepada awak media yang meliput seleksi dan latihan Garuda Select di Stadion Madia, Jakarta, Kamis pagi waktu Indonesia Barat. Dia mengatakan bahwa ada yang mengancam PSSI karena utang puluhan miliar dari era sebelumnya. Jelas hal ini membuat Arya kebingungan bagaimana PSSI era sekarang bisa ditagih utang sebegitu banyak sedangkan penghasilan yang minim.
Arya Sinulinga mengatakan bahwa pihaknya tetap berusaha mencari dana untuk menutupi utang puluhan miliar itu. Pria berusia 52 tahun itu mengatakan bahwa PSSI akan tetap berusaha membayar, namun prioritasnya adalah arahan Ketua Umum Erick Thohir. Mereka akan memprioritaskan utang yang belum dibayar kepada perangkat pertandingan dan wasit. Karena belakangan ini beredar kabar kalau wasit yang memimpin gelaran mini turnamen pada Februari 2023 lalu belum dibayar. Namun untuk vendor, PSSI masih menahan untuk membayar setelah hasil audit keuangan dapat diketahui.